it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ibu-ibu dan teman-teman. Pagi ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adelia Mutiara Kartika dengan NIM 2000302, Aisyah Triansyah dengan NIM 2003044, dan saya sendiri Anggi Triananda dengan NIM 2003047 akan mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip Pelayanan Pendidikan Khusus. Untuk submateri yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang prinsip umum dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, pada umumnya yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Prinsip umum tersebut menurut Musyawarah Asjari 1995 sebagai berikut. Yang pertama, keseluruhan anak atau all the children. Layanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus harus didasarkan pada pemberian kesempatan bagi seluruh anak berkebutuhan khusus dari berbagai derajat, ragam, dan bentuk kecacatan yang ada. Dengan layanan pendidikan, anak diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dia miliki secara optimal, sehingga ia dapat menempuh hidup yang bahagia sesuai dengan kecacatannya. Yang kedua, kenyataan atau reality. Pengungkapan tentang kemampuan fisik dan psikologis pada anak berkebutuhan khusus mutlak untuk dilakukan. Hal ini penting, mengingat melalui tahapan tersebut diberikan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, program yang dinamis atau dynamic program. Pendidikan pada dasarnya bersifat dinamis. Pendidikan dikatakan dinamis karena yang menjadi subjek pendidikan adalah manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, yang di dalamnya terdapat proses yang bervariasi dan berkesinambungan untuk mencapai sasaran pendidikan. Dinamika dapat pula terjadi pada ilmu pengetahuan. Kedua kenyataan ini menuntut guru untuk mengkaji teori-teori pendidikan yang berkembang setiap saat. 4. Kesempatan yang sama atau equality of opportunity. Pada dasarnya, anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, tanpa membeda-bedakan jenis-jenis kecacatan yang dialaminya. Perhatian pengembangan yang utama pada anak berkebutuhan khusus adalah optimalisasi pendidikan melalui jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Yang kelima, kerjasama atau kooperatif. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak akan maksimal manakala tidak melibatkan pihak-pihak yang terkait. Beberapa pihak yang terkait yang paling utama adalah orang tua. Orang tua anak berkebutuhan khusus harus dilibatkan dalam perencanaan dan penyelenggaraan program pendidikan. Selain orang tua, pihak lain yang terkait adalah dokter, psikolog, psikiater, pekerja sosial, ahli terapi okupasi, ahli fisioterapi, konselor, dan tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dalam dunia pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang kedua yaitu prinsip khusus sesuai dengan jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah anak tunanetra. Strategi layanan khusus bagi anak tunanetra menurut Hartman pada tahun 1990 meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu latihan untuk berjalan dan orientasi tempat dan ruang
dengan berbagai sarana yang diperlukan serta keterampilan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pemahaman uang, belanja, mencuci, memasak, kebersihan diri, dan kebersihan ruangan. Yang kedua adalah orientasi dan mobilitas, keterampilan berbahasa termasuk ekspresinya, keterampilan berhitung, dan sebagainya. Yang ketiga adalah penguasaan Braille dalam berkomunikasi. Selain pendapat dari Hartman, juga ada pendapat dari Anastasia Wijayanti dan Immanuel pada tahun 1995. Pelayanan khusus bagi anak tunanetra meliputi yang pertama penguasaan Braille. Penguasaan Braille dimaksud adalah kemampuan untuk menulis dan membaca huruf Braille. Yang kedua, latihan orientasi dan mobilitas. Latihan orientasi dan mobilitas adalah berjalan dengan pendamping awas, serta latihan jalan mandiri, latihan jalan dengan menggunakan alat bantu. Selain itu, juga perlu penguasaan latihan bantu di kamar mandi, di kamar makan, di kamar tidur, di dapur, sampai ke ruang tamu, dan mendiri ke sekolah dan ke tempat yang lain. Ketiga adalah menggunakan alat bantu, dan yang keempat adalah pembelajaran pendidikan jasmani bagi anak tunanetra. Pembelajaran pendidikan jasmani bagi anak tunanetra ini menggunakan pendidikan jasmani adiktif. Adiktif yang digunakan berkaitan dengan jenis kecacatan anak, kemampuan fisik anak, dan modifikasi sarana dan prasarana olahraga meliputi ukuran lapangan atau lintasan, alat yang digunakan dalam olahraga, dan aturan yang dipakai. Kemudian yang kelima adalah pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran IPA, sedapat mungkin menggunakan model yang dapat diamati dan diraba oleh anak tunanetra. Yang kedua adalah pelayanan khusus bagi anak tunarungu. Pelayanan khusus bagi anak tunarungu ini yang spesifik adalah terletak pada pengembangan persepsi bunyi dan komunikasi. Ada beberapa cara dalam mengembangkan kemampuan komunikasi anak tunarungu ini. Yang pertama adalah metode oral, yaitu cara melatih anak tunarungu dapat berkomunikasi secara lisan dengan lingkungan orang yang mendengar. Dalam hal ini, perlu partisipasi lingkungan anak tunarungu untuk berbahasa secara verbal. Dalam hal ini, Van Uden menyarankan diterapkannya prinsip sibernetik, yaitu prinsip yang menekankan perlunya suatu pengontrolan diri. Setiap organ gerak bicara menimbulkan bunyi, dirasakan dan diamati, sehingga hal itu akan memberikan umpan balik terhadap gerakannya yang akan menimbulkan bunyi selanjutnya. Cara pengembangan komunikasi pada anak tunarungu yang kedua adalah membaca ujaran. Dalam dunia pendidikan, membaca ujaran disebut juga dengan membaca bibir. Membaca ujaran yaitu suatu kegiatan yang mencakup pengamatan visual dari bentuk dan gerakan bibir lawan bicara sewaktu proses berbicara berlangsung. Namun, ada kelemahan yang terdapat pada membaca ujaran ini, yaitu yang pertama, tidak semua bunyi bahasa dapat terlihat oleh bibir. Yang kedua, ada persamaan antara berbagai bentuk bunyi bahasa. 3, lawan bicara harus berhadapan dan tidak terlalu jauh. Kemudian yang keempat, pengucapan harus pelan dan lugas. Pengembangan komunikasi anak tunarungu yang ketiga adalah metode manual. Metode manual yaitu cara mengajar atau melatih anak tunarungu berkomunikasi dengan isyarat atau ejaan jari. Bahasa isyarat mempunyai beberapa komponen, yaitu yang pertama ungkapan badannya, yang kedua bahasa isyarat lokal, yang ketiga bahasa isyarat formal. Ungkapan badannya ini meliputi keseluruhan ekspresi badan seperti sikap badan tentang ekspresi muka atau mimik. Kemudian bahasa isyarat lokal yaitu suatu ungkapan manual dalam bentuk isyarat berkonvensional berfungsi sebagai pengganti kata. Bahasa isyarat lokal berkembang di antara para tunarungu melalui kesepakatan. Kemudian bahasa isyarat formal.
Bahasa isyarat formal adalah bahasa internasional dalam isyarat yang biasanya menggunakan kosakata isyarat dengan struktur bahasa yang sama persis dengan bahasa lisan. Di Indonesia sekarang ini dikenal dengan Bisindo. Pengembangan komunikasi anak tunarungu yang keempat adalah ejaan jari. Ejaan jari secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ejaan jari dengan satu tangan atau disebut dengan one-handed. Yang kedua adalah ejaan jari dengan 2 tangan atau two-handed. Dan yang ketiga adalah ejaan jari campuran dengan menggunakan satu tangan atau 2 tangan. Cara pengembangan komunikasi anak tunarungu yang kelima adalah komunikasi total. Komunikasi total merupakan upaya perbaikan dalam mengejarkan komunikasi bagi anak tunarungu. Istilah komunikasi total pertama kali dicetuskan oleh Holcomb pada tahun 1968, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Denton pada tahun 1970 dalam Permanarian Somat dan Tati Hernawati pada tahun 1996, yang mana komunikasi total merupakan cara berkomunikasi dengan menggunakan salah satu modus atau semua cara komunikasi, yaitu menggunakan sistem isyarat, ejaan jari, baca ujaran, amplifikasi, gesti, pantomimik, menggambar dan menulis, serta pemanfaatan pada sisa pendengaran sesuai kebutuhan dan kemampuan seseorang. Yang ketiga adalah prinsip pelayanan khusus bagi anak tunadaksa. Layanan pendidikan yang spesifik bagi anak tunadaksa adalah Bina Gerak. Untuk memberikan layanan Bina Gerak yang tepat diperlukan dukungan terapi, khususnya fisioterapi untuk memulihkan kondisi otot dan tulang anak agar tidak semakin menurun kemampuannya. Selain itu, dukungan untuk bina diri diperlukan terapi okupasi dan bermain. Menurut Prieda Mangunsong pada tahun 1998, layanan pendidikan bagi anak tunadaksa perlu memperhatikan 3 hal, yaitu pendekatan multidisipliner dalam program rehabilitas anak tunadaksa. Kemudian yang kedua, program pendidikan sekolah, dan yang ketiga, layanan pendidikan dan konseling. Pendekatan multidisipliner merupakan layanan pendidikan yang melibatkan beberapa ahli terkait secara terpadu dalam rangka mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Beberapa ahli terkait memberikan layanan rehabilitas adalah ahli medis atau dokter, dokter tulang, dokter saraf, ahli pendidikan, psikolog, pekerja sosial, konselor, ahli fisioterapi, ahli terapi okupasi, dan ahli pendidikan khusus. Kemudian program pendidikan sekolah. Program pendidikan sekolah bagi mereka yang tidak mengalami kelainan mental relatif sama dengan anak normal, hanya bila gerak masih terus dikembangkan melalui fisioterapi dan terapi okupasi, utamanya untuk perbaikan motoriknya. Orientasi pembelajaran juga lebih bersifat individu, walaupun dapat juga secara klasikal. Bagi anak cerebral palsy, bina gerak masih terus diupayakan agar anak memperoleh perkembangan yang optimal. Kemudian yang terakhir adalah layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling ini diarahkan untuk mengembangkan self-respect atau menghargai diri sendiri. Sunarya Kartadinata pada tahun 1998 sampai 1999 menyatakan bahwa anak tunadaksa perlu mengembangkan self-respect, yaitu menghargai diri sendiri dengan cara menerima diri sesuai dengan apa adanya, sehingga anak merasa bahwa dirinya adalah sebagai seseorang pribadi yang berharga. 4. Anak berkelainan mental emosional. Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan mental dan emosional meliputi anak tunagrahita dan anak tunalaras. Yang pertama, pada anak tunagrahita, pendekatan layanan pendidikan bagi anak tunagrahita
anak lebih diarahkan pada pendekatan individual dan pendekatan remediatif. Pendekatan individual didasarkan pada asesmen kemampuan anak untuk mengembangkan sisa potensi yang ada dalam dirinya. Tujuan utama layanan pendidikan bagi anak tunagrahita adalah penguasaan kemampuan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam mengelola diri sendiri. Untuk mencapai itu perlu pembelajaran menjadi diri sendiri dan pengembangan keterampilan vokasional dan aktivitas sesuai dengan kebutuhannya. Layanan pendidikan khusus bagi anak tunagrahita meliputi latihan sensomotorik, terapi bermain dan okupasi, dan latihan mengurus diri sendiri. Pendekatan pembelajaran dilakukan secara individual dan remediatif. Perkembangan kemampuan anak berdasarkan tingkat kemampuan kognitif. Anak yang ber-IQ 55-70 berbeda dengan anak yang ber-IQ 35-55. Dalam sebaran IQ tersebut juga berbeda dalam layanan masing-masing. Yang kedua, anak tunalaras. Pendekatan layanan pendidikan bagi anak tunalaras untuk pembelajaran akademik relatif sama dengan anak pada umumnya. Khusus untuk kelainan perilakunya, pendekatan pendidikan bagi anak tunalaras menggunakan pendekatan bimbingan dan counseling secara pendekatan terapi yang sering digunakan untuk layanan pendidikan anak tunalaras yang pertama, insight oriented therapy, play therapy, group therapy, behavior therapy, dan drug therapy. Penggunaan pendekatan terapi sangat bergantung pada jenis dan tingkat problem perilaku yang dimiliki oleh anak tunalaras. Selain pendekatan terapi, dalam pembelajaran khusus untuk anak tunalaras adalah bina pribadi sosial anak. Mata pelajaran ini diarahkan untuk membina perilaku positif anak tunalaras dan dalam kaitannya dengan perilaku dirinya dan perilaku dalam berhubungan dengan orang lain. Yang kelima, anak berbakat dan anak berkesulitan belajar spesifik. Pendekatan layanan khusus bagi anak berbakat dan anak berkesulitan belajar spesifik lebih bersifat pendekatan individual. Pendekatan individual ini lebih memperhatikan potensi yang dimiliki oleh anak. Yang pertama, anak berbakat. Layanan pendidikan bagi anak berbakat di sekolah dasar dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap penjaringan dan yang kedua tahap seleksi. Dalam tahap penjaringan dilakukan oleh guru dengan menganalisis hasil belajar anak dan menganalisis hasil observasi. Komitmen anak akan tugas dan kreativitasnya. Mereka yang punya kreativitas tinggi, komitmen akan tugas yang tinggi, dan prestasi belajar di atas rata-rata dipromosikan sebagai anak berbakat. Langkah selanjutnya adalah kerjasama dengan psikolog dan konselor untuk menentukan IQ dan bakat anak. Setelah teridentifikasi keberbakatan anak, langkah selanjutnya adalah menentukan layanan pendidikan bagi mereka. Ada berbagai macam layanan pendidikan bagi anak berbakat, yaitu yang pertama, layanan akselerasi, yaitu layanan tambahan untuk mempercepat penguasaan kompetensi dan merealisasikan bakat anak. Yang kedua, layanan kelas khusus, yaitu anak yang berbakat unggul dikelompokkan dalam satu kelas dan diberikan layanan tersendiri sesuai dengan bakat mereka. Yang ketiga, layanan kelas unggulan. Sama dengan layanan kelas khusus, hanya berbeda dalam model pengayaannya. Yang terakhir, layanan bimbingan sosial dan kepribadian. Pendekatan layanan pendidikan bagi anak berkesulitan belajar spesifik terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, layanan remediasi. Layanan remediasi terfokus pada upaya menyembuhkan, mengurangi, dan bahkan kalau mungkin mengatasi kesulitan yang dialami anak. Dalam layanan ini, anak dibantu dalam keterampilan perseptual dan kecakapan dasar berbahasa sehingga ia mampu memperoleh kemajuan belajar yang normal. Dalam layanan remediasi ini sering digunakan beberapa teknik dalam modifikasi perilaku, diantaranya dengan pemberian penguatan, tabungan kepingan, atau teknik lain yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, layanan kompensasi. Layanan kompensasi diberikan dengan cara menciptakan lingkungan belajar khusus di luar lingkungan belajar yang normal, sehingga memungkinkan anak memperoleh kemampuan dalam menentukan perseptual dan bahasa. Yang ketiga, yaitu layanan prevensi. Layanan prevensi adalah layanan yang diberikan sebelum anak mengalami ketunacakapan belajar di sekolah. Layanan ini diawali dengan melakukan identifikasi terhadap aspek-aspek yang dimungkinkan menimbulkan atau menyebabkan ketunacakapan belajar. Langkah-langkah yang dilakukan dalam layanan ini diawali dengan memberikan tes kemampuan dasar anak dalam membaca, menulis, berhitung, dan